42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64, 65, 66,
semua kejadian yang kita rasakan semuanya berkat dari Tuhan. Teman-teman, mari kita satu khususnya kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus baik, sangat baik dan benar dan baik bagi hidup kita.
kali nggak rawat pertanyaan akhirnya selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dirimu, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya sabar semuanya. Salam. Oke, baiklah. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas hikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di sini, bertemu sama satu sama yang lain, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Baik, langsung saja kita akan buka teks kita yaitu Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jika sudah mendapatkannya, katakan amin. Marilah kita membacakan ayat pertama sampai ayat keempat bersama-sama. Setelah saya membaca berikutnya. Mari kita baca. Hal bersedekah. 1, 2, 3. Menegur praktis keagamaan yang mencolok di sinagoge dan lorong-lorong yang dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Kebaikan tidak dilarang, namun Yesus menekankan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan hati yang tulus di hadapan Allah. Oke. Baik, marilah kita langsung menuju temanya yaitu memberi dengan hati bukan untuk pujian. Berarti tema kita ini yang memberi dengan hati. Pernahkah saudara-saudaraku atau teman-teman saudaraku yang pernah memberi sesuatu kepada teman dengan tulus? Mungkin semuanya itu pernah. Namun kita akan membahas tentang memberi dengan hati, bukan untuk pujian. Baik, kita langsung poin yang pertamanya. Memberi dimulai dari menumpahkan hati. Memberi itu dimulai dari hati, bukan dari apa itu namanya, bukan dari rencana. Tetapi memberi itu dengan hati yang tulus, memberi dengan cara diam-diam. Kalau memberi dengan tanpa diketahui. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dengan yang terbaik kepada siapapun, memberi dengan tulus tanpa memberi keterpaksaan. Oke, langsung saja juga saya memberi contoh memberi dari hati itu yaitu memberi dimulai dari hati macam itu. Ibaratnya memberi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, sama seperti kita yang kita berikan kepada teman kita dengan tulus, tanpa meminta dibalas atau kebalas budinya. Begitu juga lah kepada kita bahwa berilah dengan motivasi hati, bukan punya tujuan. Dan tujuannya itu seperti saya berilah kepada teman ini supaya saya dipuji, supaya dibalas budi gitu. Namun memberi itu mulai dari hati, supaya Tuhan menyenangkan hatinya, bahwa kita itu benar-benar memberi dengan tulus. Oke, maka untuk teman-teman atau para kakak, berilah dengan
menafikan itu, saya tanya dulu kepada teman-teman, apa itu sih memberi kemunafikan? Ada yang tahu angkatan? Penos? Memberi dengan munafik adalah memberikan sesuatu tapi nggak ikhlas. Oh, puji Tuhan. Baik. Terima kasih Pak Enos atas jawabannya. Betul sekali. Memberi tanpa ikhlas. Maka dalam poin yang ini adalah memberi dalam kemunafikan, yaitu sebuah hati yang tidak ikhlas. Apa yang kita berikan kepada orang, namun hati kita apa sih untuk yang bukan sama orang itu? Kan aku cuma kasihan, bukan tulus. Sama aja itu kemunafikan. Ketika udah dikasih barang kepada teman itu, namun kita di belakang gak ada gunanya Pak, kasih apa barang itu kepada orang. Kemudian langsunglah dengan memberi dengan janganlah begitu untuk jangan sia-sia lah memberinya, tapi janganlah kita kemunafikan di belakang, di depan kayak orang puji. Poin yang kedua memberi dalam kemunafikannya itu, jangan kita ingin dipuji atau jangan memberi ini untuk membalas budi, jangan ingin kasih barang itu supaya besok harus balas budi ya, kan aku udah beri sama barang ini, berarti kan kamu harus balas budi juga punya aku. Kayak itu kemunafikan. Dia ingin membalas budi, namun kalau menjadikan kita jadilah orang yang ingin dengan bukan kemunafikan. Jangan cuma sia-sia doang ya. Baik, kita juga tidak butuh pujian dari manusia untuk memberi. Janganlah kita habis memberi barang itu kan terus ujungnya dipuji. Itu sama aja. Aku memberi ini barang kepadamu untuk puji diri sendiri. Sama aja itu mementingkan dia sendiri. Itu sangat kemunafikan. Langsung saja untuk poin yang ketiga. Memberi pernahkah teman-teman ataukah kita memberi dengan hati yang tulus? Pada nggak semangat ya? Siapa yang pernah coba angkatan yang pernah memberi dengan hati yang tulus? Pada kita saya kasih yang tulus ya. Oke, nggak masalah. Baiklah. Ini poin yang ketiga ini memberi dengan hati yang tulus. Mungkin kita sudah tahu di mana hati yang tulus dan di mana juga hati yang tidak tulus. Baik. Poin yang ketiga ini yang berjudul tadi, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Berarti kita pahamlah tentang poin yang ketiga ini. Tangan kiri yang tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan melambangkan kemurahan hati yang sangat rumit, hampir tanpa disadari dan fokus pada kebutuhan orang lain. Jadi sebenarnya ibarat teman kamu itu memiliki kekurangan, ya kan? Berikanlah dengan tulus tanpa melihat. Ibaratnya saya beri kepada Katama, tapi saya memberi dengan diam, dengan hati yang tulus. Dia ingin tidak meminta balasan, tapi dia hanya dari hati. Terus dia ingin memberi dengan hati yang tulus sesuai, tanpa memandang apa yang diberikan kepada yang nanti. Dia ikhlas memberi apapun yang dia inginkan kepada temannya itu, tanpa
apa secara ya baiklah, saya tidak pernah lama di sini, langsung kesimpulan saja. Oke. Kesimpulannya, Tuhan melihat hati di balik setiap perbuatan, hindari jebakan kemunafikan yang hanya mencari pengakuan manusia. Mulai memberi dengan tulus, bahkan dalam hal kecil, demi menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk panggung dunia. Oke, marilah kita bacakan yang nilainya. Marilah kita membacakan bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, Perbuatlah dengan senang hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 3 ayat 3. Oke, sekian pasangan di malam ini, di pagi hari ini. Saya serahkan doa kepada teman saya, saudara Samuel. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hidup yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kami ya Tuhan dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami telah selesai dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami dan berbuah bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hanya yang doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Salam. Mari untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita memberi dengan tulus hati, bukan dengan kemunafikan. Dan saat ini kita akan menyampaikan setiap hati, isi hati kita menyampaikan setiap doa syafaat kita. Pokok doa utama kita yang pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk STT IKFM Santosa ASI, yang
atau di atas jam 10. Coba diberikan kembali atau didapatkan disampaikan jamnya diambil di jam terpimpin atau di atas jam 10. Ya, atas pertimbangan nanti baru kita pikirkan kembali dengan alasan-alasan yang boleh disampaikan. Selanjutnya, untuk seperti yang saya sampaikan sebelumnya, laporan belajar terpimpin. Ya, laporan belajar terpimpin itu dibuat aja langsung secara personal. Senin kamu mengerjakan apa, Selasa mengerjakan apa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kira-kira seperti itu. Nanti akan dikirimkan ke saya secara personal di foto atau tertulis di WA atau di kertas, bebas kontennya seperti apa, di hari Senin. Dan ini tidak konsekuensi, tapi akan dicatat bagi yang tidak memberikan laporan, gitu ya. Harusnya bisa Senin mengerjakan khotbah dan selesai, atau mengerjakan makalah ini 2 lembar atau bab 1. Jadi maksudnya ada hasil yang dilakukan, atau membaca Alkitab dan merenungkannya dari mana, Mazmur 91. Jadi ada hal yang dilakukan, dikerjakan tugas-tugasnya. Itu terus harapannya untuk semester 2 waktu belajarnya cukup banyak menurut saya, dari hari Senin sampai Minggu, apalagi Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tidak ada alasan untuk Pak kami mengerjakan tugas bla 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 di luar jam yang sudah ditetapkan. Ya, khususnya ketika diberikan toleransi belajar atau mengerjakan sesuatu di atas jam 10 malam untuk semester 2, gitu ya, supaya tidak terulang kembali. Jadi buatlah deadline atau tugas-tugasmu supaya dikerjakan dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah mohon kepada semuanya, ketika berdoa, ketika bernyanyi, berdoalah, bernyanyilah, gitu ya. Khususnya cowok-cowok, jangan mata ikan, matanya doang kayak gitu, tapi nggak ada ekspresi. Padahal lagunya udah lagu lama sebenarnya, dan semua harusnya tahu, gitu ya. Itu sering saya cuma lihat sepintas, ada cuma lihat, nggak tahu apa yang dilihat, gitu ya. Kalau ketika bernyanyi, bernyanyilah untuk Tuhan. Jadi sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Itu aja pengumumannya. Ada yang mau bertanya? Ada pengumuman yang lain? Kalau tidak ada, biar kita yang hafalan. Ya, kalau tidak ada yang hafalan. Yang pertama adalah Elden. Elden Pak. Akhirnya ada Julianti. Selanjutnya ada Femi. Pasal 5 ayat 8 dan 9, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada Lia. Ada Lukas. Matius 5 ayat 8 sampai 9. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada Desla. Aja. Kalau tidak ada yang pengumuman, semangat berjuang. Semangat berjuang. Ya. Sudah.